mulai ya. Tolong yang tadi absennya dicek ya, karena ada beberapa yang belum absen tadi. Ya, dicek ya. Oke, kita lanjut ke sistem endokrin 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom tolong kameranya di-on-kan ya. Baik, kita mulai. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang gambaran umum sistem endokrin, kemudian kelenjar pituitary dan kelenjar pineal. Jadi sekarang kita akan lanjut ke kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid dan kelenjar adrenal ya. Nah, yang kelenjar endokrin utama yang ketiga itu adalah kelenjar tiroid ya. Jadi kelenjar tiroid ini lokasinya adalah anterior dan inferior faring. Jadi dia itu ada di depan dan di bawahnya faring ya. Nah, dia ada dua lobus ya. Ada lobus kanan dan ada lobus kiri. Nah, di antara kedua lobus itu dihubungkan oleh isthmus ya. Nah, secara embrional ini dia berasal dari foregut endoderm. Nah, sel-sel endokrin yang ada di kelenjar tiroid itu mensintesa yang pertama triiodotironin atau T3, kemudian tiroksin atau T4, yang ketiga kalsitonin. Nah, untuk yang T3 dan T4 itu dihasilkan oleh sel folikular kelenjar tiroid atau disebut juga tirosit. Sedangkan kalsitonin itu dihasilkan oleh C-cell ya. Nah, bagaimana gambaran mikroskopis dari kelenjar tiroid? Jadi kelenjar tiroid itu dia dilapisi oleh kapsul ya. Dilapisi oleh kapsul jaringan ikat, nanti kapsulnya ini akan berlanjut membentuk septa ya, jadi membentuk septa-septa hingga ke parenkim kelenjar tiroid dan membagi lobus dari kelenjar tiroid menjadi lobulus-lobulus ya. Jadi kelenjar tiroid itu dua lobus, lobus kanan, lobus kiri. Nah, nanti lobus itu akan dibagi lagi menjadi lobulus-lobulus oleh septa. Jadi ini lobulus ya. Nah, ini septa yang merupakan lanjutan dari kapsul jaringan ikat yang mengelilingi seluruh lobus kelenjar tiroid. Nah, karakteristik dari kelenjar tiroid adalah dia terdiri dari folikel dalam jumlah yang sangat banyak. Ya, kalau di literatur itu dikatakan itu sampai jutaan. Jadi terdiri atas folikel, bentuknya bulat dengan ukuran yang bervariasi. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ya. Jadi nanti kalau pas ngelihat preparat, kalau langsung nampak folikel-folikel seperti ini ya, banyak, bentuknya kurang lebih bulat, ukurannya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, berarti itu adalah preparat kelenjar tiroid, ya. Nah, kemudian pada stroma itu terdapat kapilar-kapilar penetrasi. Itu adalah karakteristik untuk semua kelenjar endokrin, ya, karena dia nggak punya duktus, ya kan. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar yang pink-pink ini ya, itu adalah potongan kapilar. Misalnya ini kan nampak ya, nampak nggak epitel-epitelnya ini, endotelnya, ini, ya. Nanti kalau lama-kelamaan terbiasa. Kalau sekarang pakai indera keenam lihatnya ya. Nah, ini ya. Kalau saya kelihatan, kalau kalian nggak tahu sini kelihatan apa enggak. Kelihatan nggak epitelnya gepeng. Nah, itu berarti itu kapiler. Ya. Nah, ini yang pink-pink ini juga kan ini endotel nih, yang pipih nih. Nah, jadi di antara folikel-folikel itu
pada jaringan ikatnya banyak sekali kapiler-kapiler penetrasi, ya, yang nanti akan membawa hormon yang dihasilkan itu masuk ke sistem sirkulasi, ya. Nah, antara satu folikel dengan folikel yang lain itu dipisahkan oleh jaringan ikat retikular, ya. Nah, unit sekretori pada kelenjar tiroid itu adalah folikel, ya. Nah, folikel ini dikelilingi oleh sel folikuler namanya, ya, yang bentuknya secara umum itu adalah low cuboid, ya, simple low cuboid. Jadi cuboid rendah. Cuboid rendah itu maksudnya gini ya, kalau epitel cuboid itu kan intinya bulat di tengah ya. Nah, kalau cuboid rendah itu dia nggak benar-benar bulat. Jadi dia itu agak-agak elips ya. Jadi nggak benar-benar bulat, tapi dia juga nggak gepeng gitu. Makanya dikatakan cuboid rendah. Sama kalau misalnya kalian baca di literatur itu ada kolumnar rendah. Nah, kolumnar rendah itu kan harusnya intinya memanjang ya, oval ya. Nah, ini mungkin nggak terlalu panjang, agak mungkin cuma 3/4 kolumnar yang biasanya, tapi dia nggak benar-benar bulat seperti kuboid. Nah, makanya dia dikatakan kolumnar rendah. Jadi artinya intinya nggak benar-benar panjang ovalnya gitu ya. Nah, jadi folikel ini dia dilapisi oleh sel folikular yang bentuknya secara umum itu low cuboid ya. Tetapi nanti kalian akan lihat di preparat itu epitel atau sel folikular yang mengelilingi folikel itu bentuknya macam-macam. Ada nanti yang ketemu ada yang low cuboid, ada yang squamous, ada yang mungkin cuboid, ada yang low kolumnar. Ya, yang paling tinggi itu low kolumnar. Ya, jadi itu tuh menunjukkan aktivitas dari si folikel kelenjar tiroid. Jadi kalau dia itu inaktif, itu bentuk sel folikulernya itu gepeng, squamous, ya. Tapi kalau seandainya selnya itu aktif memproduksi hormon ya, nah itu bentuk sel folikulernya itu biasanya cuboid hingga low kolumnar. Ya, jadi nanti di preparat itu bakal ketemu beda-beda bentuk inti sel dari sel folikulernya itu. Kemudian di tengah-tengah ya, pada lumen folikel ini ada koloid namanya. Nah, koloid ini merupakan glikoprotein tiroglobulin. Jadi isi koloid itu adalah glikoprotein tiroglobulin yang merupakan bahan untuk membuat hormon tiroid. Ya. Nah, kemudian di antara folikel kita temukan kapiler penetrasi ini ya. Ini kapiler ya. Jadi banyak kapiler di antara folikel. Nah, hormon tiroid ini ya ketika dia diproduksi oleh sel folikuler, nah itu nanti akan disimpan di lumen folikel ya. Nah, jadi itu seperti cadangan ya, bisa menjadi cadangan ketika ada stimulus, maka dia akan dilepaskan masuk ke kapiler yang ada di sekitar folikel kelenjar tiroid. Sel endokrin yang ada di kelenjar tiroid itu ada dua. Yang pertama, sel folikular atau kita sebut juga dengan tirosit, itu yang mengelilingi folikel tadi, yang bentuknya bisa mulai dari squamous atau low cuboidal atau cuboidal atau low. Kemudian ada lagi yang namanya parafolikular cell atau C-cell ya, yang ini nanti akan menghasilkan hormon kalsitonin ya. Nah, C-cell ini itu dia bisa berada di antara sel folikular ya. Dia ukurannya biasanya lebih besar seperti ini ya. Tapi dia bisa juga membentuk klaster atau kelompokan di antara folikel. Ya, jadi dia bisa kita temukan di antara sel folikuler atau di luar, tapi di antaranya misalnya ini ya. Ini kan satu folikel nih, tapi ini kan kepotong ya. Ini satu folikel. Nah, dia bisa berkumpul di sini. Atau dia berada di antara sel folikel. Dia punya ukuran yang lebih besar daripada sel folikuler. Nah, tirosit ya, atau kita sebut juga dengan folikular cell ya. Jadi dia bisa mulai dari squamous sampai kolumnar rendah atau bisa juga cuboidal.
ya. Jadi kalau untuk kelenjar yang aktif memproduksi hormon itu kebanyakan folikelnya itu low kolumnar, ya. Tapi kalau dia tidak aktif ya atau hipoaktif, dari tirosid itu dikontrol oleh TSH tadi, thyroid stimulating hormone yang dihasilkan oleh sel tirotrop di pars distalis adenohipofise, ya. Jadi pada membran basalis dari tirosid, nah ini kira-kira membran basalisnya di mana nih? Yang basal sel yang mana nih? Ini apa nih? Ini daerah apa namanya? Yang ini? Arah apikalnya ya, jadi atasnya yang ini, basalnya yang ini ya. Nah, jadi pada daerah basal selnya ini terdapat reseptor TSH ya. Jadi nanti TSH yang dihasilkan oleh hipofise masuk ke sirkulasi, dia pergi ke kelenjar tiroid, dia akan berikatan dengan reseptornya yang ada di basal dari tirosid, di bagian basal dari tirosid. Nah, ikatan antara TSH dengan reseptornya pada sel tirosid itulah yang akan menstimulus si tirosid untuk memproduksi hormon tiroid yang T3 dan T4 tadi. Kurang lebih tahapan dalam produksi hormon tiroid ya. Jadi yang pertama itu terjadi produksi tiroglobulin ya. Tadi kan sudah dikatakan ya di dalam koloidnya itu adalah cadangan tiroglobulin. Koloidnya yang berwarna asidofilik tadi, pink tadi ya, itu berisi tiroglobulin, yang mana tiroglobulin itu adalah bahan baku untuk buat hormon tiroid ya. Nah, tiroglobulin ini diproduksi di retikulum endoplasmik kasar. Kenapa ya? Kan waktu di biologi mungkin udah belajar ya, kan retikulum endoplasmik kasar tadi punya ribosom ya. Banyak ribosom kan untuk sintesa protein. Tiroglobulin ini kan adalah protein ya. Kemudian mengalami glikosilasi di aparatus Golgi, kemudian dia masuk ke lumen dari folikel tadi ya. Itu tahapan pertama. Tahapan yang kedua adalah uptake iodida. Jadi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung iodium ya. Nah, nanti iodium itu akan masuk ke dalam banyak kapiler ya. Nah, nanti iodida yang ada di iodium yang ada di dalam sirkulasi di dalam lumen kapiler itu dia akan keluar dan masuk ke dalam tirosid. Ya, bagaimana caranya dia masuk? Dia masuk melalui NIS. NIS ini adalah natrium iodida symporter. Jadi dia transport aktif masuk ke dalam sel lewat NIS ini. Nah, setelah si iodida ini masuk ke dalam sel, dia akan dikeluarkan ke dalam lumen folikel tadi. Nah, di lumen folikel ini terjadi tahapan yang ketiga ya. Jadi terjadi iodinisasi residu tirosil pada tiroglobulin ya. Jadi kan di sini udah ada tiroglobulin ya. Terus masuk iodida. Nah, tiroglobulin sama iodida ini berikatan. Jadi artinya terjadi iodinisasi dari residu tirosil punyanya tiroglobulin. Nah, itu akan membentuk MIT atau DIT. Kalau MIT itu mono iodotirosil, kalau MIT kalau dia berikatan dengan DIT, dia akan menjadi PT3 ya, mono sama di, jadinya 3 ya. Jadi dengan diiodotirosil, DIT dengan DIT, dia akan berikatan, dia membentuk PT4 ya. Nah, nanti yang PT3 dan PT4 yang sudah terbentuk di dalam lumen folikel ini, dia masuk lagi ke dalam tirosid, ke dalam sel ya. Nah, di dalam sel itu akan terjadi proses endositosis tiroglobulinnya yang teriodinisasi tadi oleh tirosid, sehingga tiroglobulinnya terdegradasi, maka dia menjadi T3 dan T4 saja.
ya. Jadi T3 triiodotironin, T4 itu tiroksin. Nah, nanti T3 dan T4 yang sudah terbentuk itu akan dikeluarkan melalui membrana basalis ya, bagian basal ataupun bagian basolateral. Masuk ke kapilar fenestrasi melalui lumen-lumen kapiler ya. Karena dia punya pori-pori kan di antara endotelnya, dia masuk ke situ, kemudian dibawalah ke sistem sirkulasi ya. Nah, mungkin ya ketika kita menjadi dokter umum ya, mungkin hal sedetail ini mungkin nggak terlalu banyak termanfaatkan ya. Misalnya ketika mengatasi pasien gitu ya kan, mengobati pasien. Tapi ketika kamu misalnya mengambil spesialis gitu ya, itu menjadi penting. Contohnya pada pasien-pasien dengan kanker tiroid, ya kan. Nah, ada pasien kanker tiroid itu kan pengobatannya dengan ini ya, yodium radioaktif ya. Dia kan pakai nuklir ya ablasinya. Pakai yodium radioaktif. Nah, pada pasien-pasien tertentu itu ketika diterapi dengan yodium radioaktif itu ternyata hasilnya tidak memuaskan, tidak bagus gitu ya kan. Dan bisa aja kankernya itu walaupun sudah dilakukan pengangkatan, dia kembali gitu. Jadi mengalami kekambuhan. Nah, pada kasus-kasus seperti itu kadang itu ternyata bermasalah di misalnya di nisnya. Jadi karena ekspresi nisnya berkurang, sedangkan yodium radioaktif itu untuk dapat membunuh sel kanker tiroid itu dia kan harus masuk ke dalam sel ya, harus lewat sinis ini. Kalau sinis ini nggak ada, gimana caranya menangkap yodium radioaktif yang kita kasih, misalnya seperti itu ya. Nah jadi ilmu molekuler itu mungkin akan lebih penting gitu. Ya kan ya, siapa tahu misalnya gitu ya kan. Nah, itu menjadi sangat penting gitu ya. Mungkin kalau untuk dokter umum mungkin nggak terlalu banyak termanfaatkan. Nah, kalau dalam aplikasi sehari-hari mungkin kalau dokter umum mungkin kalau sekarang ya, misalnya kayak bayi-bayi baru lahir, itu kan banyak sekarang tuh harusnya sudah diwajibkan untuk melakukan screening hipotiroid ya pada bayi-bayi. Hormon tiroid itu kan fungsinya untuk metabolisme, sehingga kalau terjadi kondisi hipotiroid kongenital itu dampaknya besar, ya kan, karena terganggu. Harus tahu gimana sih hormon tiroid itu bisa diproduksi, siapa memproduksi, bagaimana mekanismenya, kenapa orang yang kekurangan yodium bisa kekurangan hormon tiroid misalnya gitu ya. Ini yang kedua, jadi tadi sel endokrin di kelenjar tiroid itu dua ya. Selain tirosit tadi ada yang namanya C sel atau sel parafolikuler. Kalau parafolikuler artinya sel di antara folikel gitu ya kan, atau di antara sel folikuler. Jadi dia bisa berada di dalam lamina basalis tadi atau dia membentuk kelompok ya, seperti ini. Nah ini, jadi dia membentuk kelompok berada di dalam lamina basalis dari sel folikel ya. Nah, dia berasal dari neuron dan biasanya ukurannya lebih besar. Sel ini dia menghasilkan hormon kalsitonin. Ya, hormon kalsitonin, sekresi dari hormon kalsitonin ini dipicu karena kadar kalsium di dalam darah yang tinggi. Nanti ini akan berkebalikan dengan paratiroid hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Ya, karena paratiroid hormon itu juga fungsinya regulasi kadar kalsium di dalam darah. Tapi paratiroid hormon itu justru disekresi kalau kadar kalsium itu rendah. Sedangkan kalsitonin ini sekresinya itu dipicu karena peningkatan kadar kalsium di dalam darah. Jadi kalau kadar kalsium dalam darah itu tinggi, kalsitonin ini disekresi, kemudian kalsitonin ini akan menghambat aktivitas. Pas dihambat, otomatis penyerapan ya, resorpsi dari matriks tulang itu juga akan dihambat. Pelepasan kalsium itu juga akan terhambat ya, sehingga kadar kalsium di dalam darah itu bisa diturunkan. Kamu ya.
ada yang diserap, tidak ada kalsium yang dilepaskan ke dalam darah, otomatis dengan cara itu dia menurun. Ada pertanyaan nggak hormon tiroid? Gampang lah ya. Oke, selanjutnya hormon paratiroid ya. Jadi kalau hormon paratiroid, dia ini berupa massa kecil ya, ada 4 nih. Dia terletak di belakang dari hormon tiroid. Tetapi ada pada 10% individu ya, itu paratiroidnya nempelnya di timus. Ya, 10%, tapi sebahagian besar itu dia ada di belakangnya kelenjar tiroid. Ini kan kelenjar tiroid ya, ini dia yang kecil-kecil ini. Ya. Nah, dia itu berasal dari pharyngeal pouch ya. Nah, dia juga dilapisi oleh kapsul ya, oleh kapsul, kemudian dari kapsul akan membentuk trabekula yang terdiri dari jaringan ikat ya. Dan kemudian pada trabekula ini juga ada pembuluh darah dan saraf ya. Nah, dengan bertambahnya usia, sel-sel yang ada pada paratiroid ini biasanya sudah banyak yang digantikan oleh sel-sel adiposa, ya, sel-sel lemak. Pada kelenjar paratiroid itu ada 2 sel juga. Yang pertama itu principal cell atau Schiff cell dan oxyphil cell ya. Jadi ini adalah Schiff cell ya, yang sitoplasmanya lebih asidofilik. Nah, ini adalah oxyphil ya, oxyphil cell, dia lebih besar tapi sitoplasmanya lebih pucat ya. Nih, jadi Schiff cell ini bentuknya poligonal ya, dengan intinya yang bulat dan sedikit sitoplasmanya sedikit asidofilik ya. Nah, dia ini menghasilkan paratiroid hormon ya. Nah, yang fungsinya juga untuk regulasi kadar kalsium di dalam darah, tapi kerjanya agak berkebalikan sama yang si kalsitonin tadi. Ya. Nah, paratiroid hormon ini sel targetnya ada 3. Yang pertama itu osteoblast, yang kedua itu sel pada tubulus confortus distal dari korteks ginjal, kemudian yang ketiga sel di usus halus. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana sih caranya dia meregulasi di dalam darah? Jadi kalau seandainya terjadi penurunan ya, penurunan kadar kalsium di dalam darah ya, itu sel Schiff cell tadi produksi osteoclast stimulating factor. Nah, osteoclast stimulating factor ini osteoklas sehingga penyerapan matriks tulang akan meningkat dan pelepasan kalsium juga akan meningkat ya. Jadi jumlah kalsium yang dilepaskan ke sirkulasi itu meningkat sehingga kadar kalsium di dalam darah juga akan meningkat. Itu ya. Jadi berkebalikan sama yang kalsitonin. Nah, ketika kadar kalsium di dalam darah sudah meningkat, maka produksi paratiroid hormon oleh kadar hormon itu tetap dalam keseimbangan ya. Nah, cara yang kedua ya, bagaimana caranya dia meningkatkan level kalsium, itu adalah dengan menstimulasi reabsorpsi kalsium pada tubulus ginjal ya. Nah, yang ketiga dengan meningkatkan absorpsi kalsium di usus halus. Jadi itu caranya dia bagaimana untuk meningkatkan konsentrasi kalsium di dalam darah ya. Jadi sekresinya itu dipicu dengan penurunan kadar kalsium darah. Kan sel yang kedua pada paratiroid itu adalah sel oxyphil ya. Nah, sel oxyphil ini dia cenderung berkelompok dan ukurannya lebih besar. Asidofilik ya dibandingkan dengan Schiff cell. Nah, diduga oxyphil cell ini adalah
transitional derivat dari principal cell karena ditemukan juga ternyata si oxyphil cell ini memproduksi juga paratiroid hormon tetapi dalam level yang rendah ya. Karena itu dia diduga adalah derivat transisional sebelum dia jadi shift cell ya atau principal cell yang memang menghasilkan paratiroid hormon. Jadi kalau untuk yang principal cell itu dia lebih kecil, sedangkan oxyphil itu lebih besar dengan sitoplasmanya yang lebih asidofilik ya. Ini oxyphil cell, ini shift cell ya. Yang ini pembuluh darah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya ke kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu dia ada di atas kutub ginjal ya. Jadi karena ginjal itu posisinya retroperitoneal, jadi kelenjar adrenal juga posisinya retroperitoneal. Karena ginjal kita ada dua kiri kanan, kelenjar adrenalnya juga ada dua kiri kanan ya. Dia ada di kutub ginjal, bentuknya seperti bulan ya, setengah bulan dan pipih ya. Jadi dia itu terbenam pada fasia dan jaringan adiposa adrenal ini dia ada dua daerah konsentris yaitu ada korteks adrenal yang mesoderm dan ada medula adrenal yang berasal dari ektoderm ya, ektoderm neurapres. Ini dilapisi oleh kapsul ya. Nah, yang di sini ini adalah jaringan adiposa ya, karena tadi kan dibilang dia itu terbenam pada fasia dan jaringan adiposa pararenal ya. Jaringan adiposa dan ini adalah area korteks ya. Dan ini adalah areal medula. Ya. Nih, yang luas dan jadi medulanya itu di tengah-tengah. Korteks adrenal ya itu dibagi atas 3 zona konsentris lagi ya. Yang pertama itu nih setelah kapsul ya tepat di bawah kapsul itu ada yang namanya zona glomerulosa. Zona glomerulosa ini nanti akan sel-sel endokrin pada zona glomerulosa nanti akan menghasilkan hormon mineralokortikoid ya. Yang kedua adalah zona fasciculata ya. Sel-sel endokrin pada zona fasciculata akan menghasilkan hormon glukokortikoid. Dan yang ketiga adalah zona reticularis. Sel endokrin di zona reticularis akan menghasilkan androgen, ya weak androgen. Nah, sedangkan pada daerah medula itu menghasilkan epinefrin dan norepinefrin, ya. Nah, secara umum ya orang mengatakan bahwa hormon yang dihasilkan pada korteks adrenal itu adalah ada yang mineralokortikoid, ada glukokortikoid. Glomerulosa yang sel-selnya lebih kecil. Sekitar 15% dari keseluruhan korteks adrenal ya. Nah, sel-selnya ini tersusun dalam korda-korda, ukurannya lebih kecil ya, kemudian dia lebih rapat dan selnya itu punya 1 atau 2 nukleus ya. Nah, sel endokrin pada zona glomerulosa ini dia menghasilkan steroid berupa mineralokortikoid terutama aldosteron dan beberapa deoksikortikosteron. Nah, apa fungsinya aldosteron? Aldosteron ini dia berperan pada uptake natrium dan kalium, ya kan, juga air pada tubulus ginjal dan meningkatkan konsentrasi kalium di dalam darah,
ya. Jadi dia ini berfungsi sebagai regulator keseimbangan garam, ya. Karena fungsinya itu untuk meningkatkan aksi dari aldosteron ini itu distimulasi oleh angiotensin 2 dan ACTH. Kortikotrop, sel kortikotrop di pars distalis adenohipofise, ya. Nah, di antara zona glomerulosa pas di perbatasan ganti sel zona vasikulata ini dia yang paling luas ya, 65 sampai 80% dari seluruh korteks itu adalah zona vasikulata. Nah, sel-selnya ini lebih besar ya, tersusun dalam korda memanjang dan bentuk. Nah, sel-sel endokrin pada zona vasikulata ini dia menghasilkan glukokortikoid. Ya, glukokortikoid yaitu kortisol. Disebut juga dengan hidrokortison dan kortikosteron, ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah dia berperan pada metabolisme karbohidrat. Jadi dia menstimulasi gluconeogenesis dan sintesa glikogen di hati, ya. Kemudian juga menstimulasi lipolisis, ya, di jaringan adiposa, dan dia juga menstimulasi proteolisis di, ya, dan sekresinya itu juga dikontrol oleh ACTH. Nah, hormon-hormon glukokortikoid atau hormon steroid ya itu bisa mensupresi sistem imun, ya, bisa mensupresi fungsi imun. Oh, kan steroid ini juga namanya dijadikan obat ya, karena dia punya efek antiinflamasi. Tapi karena dia itu punya efek dapat mensupresi fungsi imun, sehingga dalam pemberian steroid itu kita harus hati-hati dan harus ada tapering off namanya. Jadi misalnya kalau pada pasien-pasien karena kondisi penyakit tertentu dia mendapatkan terapi steroid dalam jumlah yang dosis yang cukup tinggi. Nah, itu ketika kita misalnya ingin menghentikan terapi steroidnya, itu tidak boleh langsung di stop gitu. Ya, jadi harus kita tapering. Jadi dosisnya itu diturunkan sedikit-sedikit secara bertahap ya. Produksi steroid di ya gitu. Jadi kita perlahan-lahan gitu dosisnya sampai akhirnya di stop pemberian terapinya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kadang kan mungkin kayak dokter umum aja ya di puskesmas mungkin sering mendapatkan kayak pasien dermatitis gitu-gitu ya. Nah, apalagi misalnya dermatitisnya kronis, sering sekali mendapatkan steroid atau steroid dalam jangka yang cukup panjang, itu juga harus berhati-hati ya kan. Harus kita mengkonsumsi steroid itu berapa lama, karena steroid itu punya efek mensupresi fungsi imun ya. Jadi sampai tahun kadang ya kalau status pasien puskesmas itu ya. Jadi dia mengkonsumsi steroid dalam jangka panjang. Nah, ini ya zona vasikulata ya. Ini sel-selnya lebih besar, tersusun dalam korda-korda memanjang, bentuknya polihedral ya. Nah, kalau dilihat nih kan ada nih sel-sel gepeng ya. Adalah zona retikularis, dia hanya 10% dari korteks ya. Jadi ini ya. Jadi selnya lebih kecil dengan susunan yang irregular. Nah, sel-sel endokrinnya itu dia memproduksi
weak androgen ya, terutama DHEA dan androstenedion. Stimulasi oleh ACTH ya, sama. Setelah korteks adrenal, kemudian ada medula adrenal. Nah, medula adrenal ini dia terdiri dari sel-sel yang besar, bentuknya polihedral. Nah, karena dia ini berasal dari ectoderm neurocrus ya. Jadi sel endokrin dia itu sebenarnya adalah suatu modifikasi dari neuron postganglionik simpatetik ya. Jadi pada medula dari kelenjar adrenal itu ada 2 sel ya, ada sel kromafin. Sel kromafin ini adalah sel endokrinnya. Yang kedua ada sel menghasilkan epinefrin dan norepinefrin tadi, dia merupakan suatu modifikasi dari neuron postganglionik simpatetik yang sudah tidak lagi punya akson dan punya dendrit. Jadi aksonnya nggak ada, dendritnya nggak ada, ya. Jadi dia makanya dikatakan modifikasi, ya. Nah, dia ini menghasilkan katekolamins yaitu epinefrin dan norepinefrin. Tetapi 80% katekolamin yang dihasilkannya itu adalah epinefrin. Nah, sekresi dari epinefrin ini terjadi akibat sebagai respon ya, akibat stimulasi dari stimulasi oleh saraf splanik simpatetik preganglionik yang bersinap pada kromafin sel. Jadi pada kromafin sel itu ada sinap dari nervus splanik simpatetik preganglionik. Jadi ada sinapnya di sana. Nah, jadi kalau seandainya ada suatu stimulus, misalnya kamu ketakutan misalnya, ya, maka akan dilepaskan asetilkolin, ya kan? Asetilkolin oleh saraf simpatetik menyebabkan depolarisasi dari membran sel kromafin. Nah, depolarisasi dari membran sel kromafin ini menyebabkan masuknya ion kalsium ya. Nah, peningkatan kalsium di intraseluler dari kromafin sel ini akan menyebabkan atau terinduksinya pelepasan epinefrin dan norepinefrin dari sel kromafin secara eksositosis gitu. Ya, itu. Jadi kenapa dia bisa stimulus itu ya karena ya jadi misalnya gitu, misalnya kayak ketakutan ya kan, nah misalnya dilepaskan asetilkolin ya, nah asetilkolin itu kan dilepaskan oleh saraf simpatetik preganglionik. Nah saraf itu dia bersinap di kromafin sel sehingga pelepasan jadi dari si asetilkolin ini itu akan menyebabkan depolarisasi dari membran sel kromafin itu, menyebabkan masuknya kalsium, terjadi peningkatan kalsium di intraselnya. Nah inilah yang menginduksi pelepasan epinefrin dan norepinefrin atau ya norepinefrin. Nah pelepasan dari epinefrin itu akan menyebabkan peningkatan denyut jantung, dilatasi bronkial, dilatasi arteri jantung, dan juga otot lurik ya. Sedangkan norepinefrin itu efeknya dia menyebabkan kontriksi dari pembuluh darah pada sistem digestif, kulit. Dia juga meningkatkan aliran darah, kemudian menyebabkan vasokonstriksi ya dari pembuluh darah, otot dan di otak. Kemudian efek dari kedua hormon ini adalah dia menstimulasi pemecahan glikogen sehingga dapat meningkatkan level glukosa di dalam darah. Oke, mungkin itu aja ya. Kelenjar adrenal, ada yang mau ditanyakan nggak?
Ada pertanyaan? Yang di Zoom ada pertanyaan nggak? Ferdinand ada pertanyaan nggak, Ferdinand? Tidak ada, Bu. Yang di sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya mau jelaskan ini sedikit ya. Untuk praktikum, jadi karena kalian praktikum anatomi kan lewat Zoom ya. Dijelaskan nggak tadi sama Dokter Ulan? Belum ya? Oh ya, mungkin nanti ya. Jadi untuk praktikum histologi, asistensi praktikum itu akan dilaksanakan online lewat Zoom, ya. Jadi yang di lab cuma dosennya saja. Jadi kalian semuanya ya, walaupun misalnya kan kayak sekarang nih alfa beta kebagian offline kan, tetap asistensinya itu online semuanya, ya. Tapi praktikumnya itu offline. Ya, jadi nanti pas jadwal praktikum itu langsung lihat preparat, nggak ada asistensi lagi, ya, karena asistensinya sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, kecuali apa namanya, untuk digestif 1, terus kalau nggak salah saya apa lagi ya, sistem reproduksi wanita digestif 1 itu asistensinya tetap online ya, sama itu kalau bisa walaupun dia online asistensinya dia dari Madang, ya, paham kan? Jadi misalnya kelas alfa nih pas sistem reproduksi wanita itu masuk yang pertama. Nah jadi walaupun asistensinya jam 7.30 misalnya, jam 8:30 sampai 8:30, terus 8:30 kalian mulai praktikum. Jadi kalian tetap asistensinya kalau bisa sudah di Madang. Jadi begitu asistensi selesai kan kelas kalian yang masuk duluan misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian pada praktikum histologi blok 5 itu ada 2 kali inhal 1 dan inhal 2. Tapi inhal ini digunakan untuk evaluasi. Jadi inhal 1 itu adalah evaluasi untuk praktikum PH 1, PH 2, PH 3. Ya, PH 1, PH 2, PH 3 dan PH 4 kalau saya nggak salah. Nah, sedangkan yang inhal yang kedua itu untuk praktikum yang PH 5, 6, 7 untuk evaluasi ya. Artinya apa? Kalau seandainya di inhal 1 itu nilai kalian misalnya sudah bagus, sudah lulus. Jadi sebenarnya kelulusan praktikum itu nilainya 86 ya. Ya. Cuma kemarin waktu di blok 4 itu diturunkan standarnya karena kalau enggak terlalu banyak yang mengulang, ya. Nah, jadi ketika kalian mengikuti inhal 1, kan itu ada beberapa materi itu yang diujikan. Nah, kalau kalian sudah lulus di inhal 1, berarti kalian tidak perlu ikut OSPE untuk materi inhal 1 itu gitu. Jadi misalnya inhal 1 kita inhal untuk PH 1, PH 2, PH 3 ya. Atau PH 4 misalnya gitu ya kan. Nah, kalau itu sudah lulus, jadi nanti pas waktu OSPE nggak usah ngulang materi itu lagi. Demikian juga di inhal 2 juga seperti itu. Jadi kalau sudah lulus materi PH 5, 6, 7 di inhal 2, di OSPE nggak usah ikut ujian OSPE untuk materi itu lagi. Jadi artinya ketika OSPE kalian hanya mengerjakan soal untuk materi praktikum yang belum lulus. Jadi misalnya waktu inhal 1 kalian nggak lulus untuk organ sensoris dan integumen misalnya. Jadi nanti pas OSPE kalian ngulangnya cuma organ sensoris dan integumen aja. Atau misalnya pas waktu di inhal 2 nilainya nggak lulus untuk digestif 1 misalnya. Berarti di OSPE-nya kalian ngulangnya digestif 1 aja. Nah kalau kalian nggak lulus semuanya di inhal 1 dan inhal 2, berarti pas di OSPE kalian ujian untuk seluruh materi praktikum gitu. Ya kan? Jadi usahakan, jadi kan karena ini materinya, artinya materi per inhal itu sudah lebih sedikit ya. Jadi dimaksimalkan gitu ya kan. Jadi minimal untuk OSPE itu nggak terlalu banyak lagi yang harus diujiankan, atau kalau bisa ya udah nggak usah ikut OSPE kalau udah lulus semua gitu. Ya.
Nah, untuk apa namanya model evaluasinya itu seperti OSPE. Ingat ya yang pakai e-learning ya. Nah, seperti OSPE karena evaluasi kita waktu di blok 4 kita ujian pakai mikroskop itu banyak sekali yang menggeser preparat ya. Jadi setiap masuk grup, setiap keluar harus benerin preparat dulu. Nanti masuk lagi grup baru, keluar lagi benerin preparat lagi gitu. Karena banyak yang menggeser gitu ya. Nah itu. Sedangkan kalau untuk IT kan ada kuis IT ya 2 kali ya. Ya. Nah, kuis IT 2 kali itu sama ya. Kita kan IT kita itu ada 11 dengan pendahuluan sistem organ ya. Tapi mungkin pendahuluan sistem organ nggak dimasukkan ke kuis IT, jadi ada 10 topik. Jadi untuk kuis IT yang pertama itu topiknya endokrin, integumen, organ sensoris, kemudian reproduksi wanita dan reproduksi pria. Ya, jadi ada 5 topik ya. Sedangkan untuk ya kemudian yang untuk yang selanjutnya nanti di gestif itu kan 3 kali ya kuliahnya ya, di gestif 1, 2, 3 sama sistem urinarius itu masuk di kuis IT yang kedua ya. Nah untuk kuis IT ya artinya nggak ada hubungan sama CBT ya, jadi kuis IT itu ya lain ya, jadi jangan kira saya udah lulus kuis IT saya nggak ikut CBT nanti ya. Nah, enggak ya, tetap harus ikut dan jadwal pelaksanaannya sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan. Di situ kan ada kan jadwal kapan kuis IT-nya, jadi kalian bisa memprediksi. Minimal kalian bisa belajar, artinya nyicil gitu. Ya kan, karena kalau di kuis IT 1 itu kan hanya separuh materi histologi blok 5 kan, separuhnya lagi di kuis IT yang kedua gitu. Jadi kalian bisa nyicil belajarnya gitu, enggak langsung semua itu. Jadi bisa untuk mempersiapkan juga untuk CBT. Dan satu lagi ya, karena soal kita itu adalah multiple choice dengan lebih dari 1 jawaban benar, jadi benar-benar harus dibaca. Dan setiap ada jawaban yang salah itu akan ada pengurangan nilainya, ya. Ya bisa dipahami ya. Jadi misalnya soal nomor 1 itu yang jawaban yang benar 3 misalnya. Misalnya ABC itu benar, ya kan? Nah, kalau kalian juga mencentang yang D, itu misalnya nilai kalian bakal dikurangi minus misalnya 10%. Jadi misalnya kalau soal itu jawaban benarnya 3, berarti satu soal itu nilainya 33,3%. Ya. Jadi setiap opsi benar itu nilainya 33,3%. Kalau jawaban yang benarnya ada 3 ya. Kalau jawaban yang benarnya ada 2, berarti setiap opsi yang benar itu 50% nilainya. Dari bobot nilai soal itu. Jadi misalnya kalau soal itu nilainya 2, ya, dan dia punya 2 jawaban yang benar, berarti setiap satu jawaban benar itu nilainya 1 kan. 50% dari 2 kan. 1. Nah, tapi kalau kalian mencentang jawaban yang salah, misalnya kalian dapat pengurangan nilai misalnya minus 20%. Nah, cari aja tuh minus 20% dari 2 itu berapa. Ya, kan itu 1/5 ya dari 2. Berarti nilai kalian dikurangi 25. Ya, anggap kalian mencentang yang jawaban yang benar yang A, B itu kalian centang benar kedua-duanya, tapi kalian centang lagi yang ketiga C, padahal C ini salah ya. Jawaban yang benarnya cuma 2. Nah, itu akan mengurangi. Jadi kalian nggak akan dapat poin 2 full, tapi 2 dikurang 2/5 misalnya gitu kan, karena mencentang jawaban yang salah gitu. Ya, jadi dibaca baik-baik optionnya, tapi jangan pula membuat kalian itu jadi kayak ragu-ragu menjawab gitu. Jadi ragu-ragu mencentang, nanti ternyata salah. Iya kan? Mungkin itu kan, nanti kalau saya centang ternyata ini salah, berkurang lagi nilai, udahlah nggak usah centang aja gitu ya kan. Nah, enggak, justru karena gini ya, karena pengurangannya itu pasti akan jauh lebih rendah dari bobot satu nilai, itu saya bilang tadi. Jadi kalau jawaban yang benar itu 50/2, jadi satu jawaban benar itu 50%, ya
Paling kalau kalian jawab salah, itu mungkin kalian cuma dikurangi minusnya 20% gitu. Nggak akan lebih dari bobot jawaban benar gitu loh. Ya, jadi dibaca baik-baik soalnya ya. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan nggak untuk praktikum dan ini? Untuk praktikum dan inhal atau OSPE bisa dipahami ya? Yang di Zoom bisa dipahami ya untuk pelaksanaan. Oh ya, untuk urutannya ya. Sesuai dengan kelas aja ya. Alfa, beta, delta, ini yang tertulis di situ. Alfa, beta, delta, epsilon, gamma, omega. Nah, berarti waktu praktikum PH1 hari Selasa jam 12 ya, itu yang jadi ini langsung ya lihat preparat itu sebenarnya organ sensoris, integumen sama sistem endokrin itu yang masuk pertama kali kelas alfa ya. Nanti setelah kelas alfa kelas beta, setelah beta delta, setelah delta epsilon ya. Nah, nanti untuk praktikum PH3 ya, itu yang kelas alfa jadi masuk yang terakhir, yang masuk pertama beta gitu. Ya, jadi biar ganti-gantian ya. Jadi beta yang pertama, habis itu delta, epsilon, gamma, omega, alfa, alfa terakhir. Nanti waktu praktikum PH5, delta yang pertama. Jadi delta, epsilon, gamma, omega, alfa, beta gitu. Ya, jadi yang udah pertama mundur ke belakang. Ya, bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu aja kalau nggak ada pertanyaan. Nggak, jadi untuk praktikumnya ya, untuk praktikumnya udah disepakati tidak ada pre dan post test, evaluasinya digabung saat inhal. Gitu ya. Ya, jadi karena mengingat kemarin itu kalian kalau masuk kemarin itu kan sekali masuk 60 orang ya. Jadi 1,5 kelas dan itu kayaknya terlalu rame. Jadi nanti, besok kalian masuknya per kelas aja. Cuma memang setiap kelas itu waktunya dibatasi. Jadinya mungkin satu kelas itu paling lama waktu efektif melihat preparatnya mungkin cuma 30 menit. Ya, 10 menitnya untuk keluar masuknya ya. Karena kan asistensinya udah dibuat di luar ya. Jadi yang 30 menit itu benar-benar hanya untuk melihat gambar preparatnya, karena waktu ujian nanti baik inhal maupun OSPE itu gambar yang dipakai adalah gambar preparat asli yang ada di lab. Ya, jadi walaupun dia berupa gambar, tapi itu difoto dari preparat asli, jadi bukan gambar dari atlas ya. Karena itu kalian harus benar-benar memperhatikan pada saat di lab. Jadi kita cuma ngasih waktu lebih kurang setengah jam per kelas untuk melihat preparat ya, waktu efektifnya. Nanti 10 menitnya mungkin untuk keluar masuknya, pergantian kelasnya. Ya, jadi masuknya per kelas aja ya, per kelas. Jadi nggak digabung karena 60 itu kemarin terlalu rame ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, absen tadi mana ya? Absennya mana? Sudah tanda tangan semua ya? Sudah tanda tangan semua ya? Oke. Baik, saya akhiri aja ya perkuliahan kita siang ini. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok.